Roy Suryo kan sudah nih melapor ke datang ke Bareskrim atau kepolisian. Nah, kita juga minta kepada Pak Jokowi untuk bisa hadir dan melampirkan ijazahnya kalau bisa. Itu. Maka perlu saya ucapkan hari ini meskipun kan setiap orang yang hidup di negara ini mempunyai hak dan wewenang kewajibannya untuk melampirkan atau tidak. Berubah dia. Nah, kan begitu. Okay. Makanya saya bilang tadi, alhamdulillah sudah waras. Tunggu lu, Bang. Oke, baik. Makanya kan terlalu ribut, Bang. Ketika wakil rektor UGM lo ini ya berkata, Joko Widodo adalah lulusan Fakultas Kedokteran. Kok bisa salah kedokteran? Sylvester Matutina di depan Polda Metro Jaya pun juga mengatakan UGM yang memalsukan ijazah Jokowi tahun 2015 saja. Jadi sekali lagi nggak apa-apa. Udah kita berikan tepuk tangan untuk pencairannya. Begini, Bang. Niat hati mau menantang Roy Suryo dan mengaku mewakili BEM. Tapi dari bahasa dan penyampaiannya aja udah kelihatan belum cukup umur. Awalnya mahasiswa ini begitu semangat mencecer Roy dengan nada tinggi, mencoba menekan dan mengungkit debat minggu lalu yang katanya Roy tidak bisa membuktikan omongannya. Namun sayang banget mahasiswa ini lupa bahwa kebenaran gak butuh teriak untuk menang. Karena Roy dengan tenang menghadirkan bukti nyata di depan studio, membuat seisi ruangan heboh dan mahasiswa itu cuma bisa senyum malu sambil nunduk. Bang Roy juga tidak bisa mengklaim secara langsung seperti itu. Sama halnya seperti kemarin. Bang Suryo ada kita lihat di beberapa segmen yang sebelumnya itu ada buktinya, ada mana nanti. Sama aja ini. Mas, kan begitu. Oke. Ya itu kan yang kemarin, Bang. Yang kita kan bicara kemarin ini. Oke. Ya kan? Nanti kita kan berbicara tentang segmen kemarin nih. Mas, itu saya dulu, Bang. di TV Ini kita bicara tentang segmen kemarin. Saya waktu itu ditanya. Saya waktu itu pembicaraan pada hari Rabu. Iya. Belum saya berangkat ke Sydney. Iya. Ya. Kemudian saya ditanya, apa buktinya ijazahnya Gibran tuh gak punya ijazah? Saya bilang nanti kan. Iya. Jumatnya saya peroleh ini. Tunggu dulu, kan bicaranya kan langsung di hari itu. Nanti. Kan begitu. Mana? Ya nanti. Ya kan langsung. Ya kan bicaranya kan kemarin. Segmen kemarin. Kan begitu, Saya Bang. kan berjanji. Iya kan? Saya kan berjanji dan janji saya tepati. Sekali lagi, Gibran Rakabuming Raka. Itu apa, Bang? Tidak itu punya apa? ijazah SMA. Itu apa? Belum cukup malu, datanglah Ade si Termul yang mencoba memanas-manasi suasana. Nyuruh mahasiswa itu nanya lagi, padahal udah jelas dari awal acara, Roy udah jelaskan semua. Dan pertanyaannya malah diulang lagi. Roy pun langsung bilang dengan nada datar tapi menusuk, bahwa yang seperti ini memang perlu dikuliahi supaya ngerti duduk persoalan. Itu apa namanya? Ya? Itu apa, Bang? Anda nggak tahu ini? Tunggu dulu, kita kan lawan abang dulu. Dia nggak ngerti ini apa ya ini? Gimana? Kita nanya itu apa? Lu dia bilang itu ngerti. Ya harusnya dikasih penjelasan sama kita, Pak. Dari tadi. Nah ini maksud saya. Sampaikanlah mahasiswa ini pada tanya. Jangan seperti ini. Jangan ajarkan kepada kami mahasiswa ini sebagai hal-hal buruk. Jangan ajarkan hal-hal itu kepada kami. Kasih tahu kami apa itu namanya, Bang. Kita bicara bagus. Kenapa itu, Bang Aiman? Oke. Kita bicara bagus ini. Bang Aiman. Ya, oke. Adik Muhammad Sardan, mahasiswa dari Binjai ini, sudah duduk belum sebelum tadi acara ini dimulai? Bukan, masa acara kita dimulai dia ada nggak? Sudah ada. Ada kan? Ada, Bang. Ada. Saya menerangkan ini tadi, ada nggak di acara? Saya tanya tadi. Ini jelas. Ini adalah ijazah asli dari UTS, University Technology of Sydney, yang dimiliki oleh 5 orang. Jadi saya dapat 5 kayak gini. 5 orang dari Indonesia yang tahun 2006-2005 itu ada di Sydney. Dan tidak ada satupun di antara mereka, di antara 200 orang itu, yang tadi saya bilang adalah, nah ini. Tak cukup sampai di situ, Roy bahkan memanggil si mahasiswa ke depan, dikasih penjelasan langsung tentang bukti sertifikat asli yang didapat dari lulusan resmi di sana. Dan menjelaskan bahwa tidak ada satupun yang mengenal Gibran di angkatan itu. Jadi bisa dipastikan dia tidak pernah lulus dari sana. Mahasiswa itu yang tadinya nyolot, akhirnya cuma bisa manggut-manggut sambil senyum kecut. Ada satu orang pun, ini adalah mahasiswa tahun 2005. Ada yang 2006, ada yang 2007. Sini. Tidak ada satupun dari mereka 200 orang, Dek. Sini, Dek. Sardan, sini. Ya. Nah. Ini apa? Ini apa, Bang? Ya. Kita biar tahu kan. Certificate. Ya, sertifikat. Itu sertifikasi, artinya piagam. Siap. Ya. This is to certify that, ini memastikan, memberikan sertifikasi untuk orang yang ada di sini
telah menyelesaikan bahwa pelajaran masuk ya pelajaran awal untuk program English dengan nilai dia pun jujur C ya, achievement of grade of C atau lebih itu ada untuk dibutuhkan ketika masuk ke UTS Sydney gitu loh. Jadi jelas kan? Jadi maksudnya ini preparation gitu. Preparation. Ini matrikulasi. Ketika pathway, dan yang penting faktanya adalah apa? Ketika saya mendapatkan ini adalah orang yang pernah kuliah betul di UTS Insert. Dari 200 orang di sana, tidak ada satupun yang kenal dengan Gibran. Nggak, maksudnya ini UTS Insert ini bukan ijazah tapi sertifikat preparation. Ya, sertifikat matrikulasi untuk bahasa. Betul. Dan Gibran itu mengaku telah mendapatkan juga sertifikat kayak gini deh itu. Siap bang. Oke. Kan kita sama-sama ketahui. Kan tadi saya tanya, ini apa bang? Maksudnya jangan langsung dilampirkan kita. Ini nggak tahu lah. Kita masih pengen tahu. Kejujurannya kan kita begitu berikan. Kan bang kan? Begitu. Jadi. Dan yang lebih lucu lagi, setelah dikuliahi langsung sama Roy, mahasiswa ini malah balik arah menyerang termul-termul lain dengan pernyataan mengejutkan bahwa di sidang nanti Jokowi harus hadir dan menunjukkan ijazah aslinya demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Sekebika tepuk tangan dan sorakan pecah satu studio. Roy pun tersenyum puas dan menjawab singkat tapi dalam. Sampaikan kepada mahasiswa hal baik. Lebih baik jujur daripada nggak punya tapi mengaku-ngaku punya. Itu. Apa yang Anda mau katakan dari semua ini? Nah, kesimpulannya mungkin hari ini. Nah, belum tahu. Oh, Anda mau nanya? Mas Gibran punya apa enggak katanya? Kalau punya tunjukkan, Bran. Oke, silakan. Mungkin ya kesimpulan dari kami hadir di sini mungkin yang pertama adalah mari sama-sama kita tegakkan sebuah keadilan. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau bisa memang hari ini Pak Roy Suryo kan sudah nih melapor datang ke Bareskrim atau kepolisian. Nah, kita juga minta kepada Pak Jokowi untuk bisa hadir dan melampirkan ijazahnya kalau bisa. Itu. Maka perlu saya ucapkan hari ini meskipun kan setiap orang yang hidup di negara ini mempunyai hak dan wewenang kewajibannya untuk melampirkan atau tidak. Berubah dia. Nah, kan begitu. Makanya saya bilang tadi, alhamdulillah sudah waras. Tunggu dulu, Bang. Oke, baik. Makanya kan saya harap kepada Bang Roy Suryo dan kawan-kawan, marilah kita sejenak berpikir bahwasannya kasus ini serahkan kepada yang bersangkutan. Apa itu instrumen hukum, penegak hukum? Siapa? Kepolisian. Mari kita serahkan kepada mereka. Semua hal itu serahkan kepada mereka, tanggung jawabnya kepada mereka. Karena mau bagaimanapun hari ini yang kita butuhkan itu adalah sebuah keadilan. Kan begitu. Dan BEM Nusantara akan selalu mengawal keadilan itu. Betul. Mengatakan kebenaran itu. Betul. No matter what, apapun yang terjadi. Yes, of course. Dan selalu berada di tengah. Siap, betul Bang. Oke, luar biasa. Maka sebelum saya sampaikan adalah hari ini ketika ada kejujuran maka keadilan akan datang semestinya. Oke, luar biasa. Siap. Thank you, Pak. Hidup Rakyat Bersuara. Nih, lupa. Kadang lawan debat bukan untuk dijatuhkan tapi untuk disadarkan. Jadi buat para termul yang lain siap-siap aja. Kalau berani ngelawan Roy, pastiin dulu logika dan datanya lengkap. Jangan sampai nasibnya kayak mahasiswa satu ini yang niatnya mau ngebully malah berakhir jadi murid.